Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui kegemaran teman sekelasnya dan manfaatnya. Jadi, nanti kita akan melakukan diskusi untuk mengetahui apa saja kegemaran teman sekelas kita dan manfaatnya. Lalu yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar tari Bali dan tari Sumatera, siswa dapat mengetahui ciri-ciri gerak tari Bali dan tari Sumatera. Jadi nanti Ibu akan tayangkan gambar tari Bali dan tari Sumatera dan siswa akan mengetahui apa saja ciri-ciri gerak dari tari tersebut. Lalu tujuan yang ketiga yaitu melalui kegiatan membaca cerita rakyat, siswa dapat mengetahui cerita rakyat pada suatu daerah dan menuliskan tokoh-tokohnya. Jadi nanti ada sebuah cerita daerah. Nah, nanti kita sama-sama membaca ya. Lalu setelah membaca kita dapat mengetahui cerita tersebut dari daerah mana beserta tokoh-tokohnya ada siapa saja. Lalu yang keempat yaitu melalui kegiatan mengamati gambar peta daerah Papua, siswa dapat mengetahui keunikan daerah Papua. Lalu nanti Ibu akan tayangkan gambar peta daerah Papua, lalu kita akan mengetahui keunikan apa saja yang ada di daerah Papua. Selanjutnya, tahukah kamu apa saja kegemaranmu dan teman di kelasmu? Nah, pada pembelajaran sebelumnya, Ibu Sofa sudah menugaskan kepada kalian untuk menuliskan dan menanyakan kepada teman-teman kalian tentang kegemarannya. Sekarang kalian sudah mengetahui kegemaranmu dan teman di kelasmu. Nah, ternyata ada banyak sekali ya kegemaran itu. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan beberapa kegemaran yang biasanya anak-anak sukai. Yang pertama itu ada menyanyi, lalu menari, memasak, bermain bola, merawat tanaman, memelihara hewan, menulis, menggambar, berolahraga, dan masih banyak lagi kegemaran yang sering kita lakukan. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui apa kegemaran kalian dan apa kegemaran teman-teman di kelas kalian, nah menurutmu apa saja manfaat kegemaranmu bagi dirimu sendiri? Lalu menurutmu apa saja manfaat kegemaran temanmu bagi dirimu dan lingkunganmu? Sekarang jawab pertanyaan ini dan tuliskan di buku tema kecil ya. Setelah tari Bali, Ibu menampilkan salah satu tarian yang ada di Indonesia juga nih. Ada yang tahu ini namanya tarian apa ya? Iya, betul sekali ya. Jadi tarian ini yaitu namanya tari Sumatera. Nah, tahukah kamu ciri-ciri gerakan tari Sumatera? Ayo, tadi kan kita sudah membahas tentang ciri-ciri gerakan tari Bali. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri gerakan tari Sumatera. Kita lihat ya. Nah, ternyata ciri-ciri gerak tari Sumatera itu ada yang pertama, gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Lalu yang kedua, gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Yang ketiga, gerak lengan. Setelah tari Bali, Ibu menampilkan salah satu tarian yang ada di Indonesia juga nih. Ada yang tahu ini namanya tarian apa ya? Iya, betul sekali ya. Jadi tarian ini yaitu namanya tari Sumatera. Nah, tahukah kamu ciri-ciri gerakan tari Sumatera?
Ayo, tadi kan kita sudah membahas tentang ciri-ciri gerakan tari Bali. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri gerakan tari Sumatera. Kita lihat ya. Nah, ternyata ciri-ciri gerak tari Sumatera itu ada yang pertama, gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Lalu yang kedua, gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Yang ketiga, gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Jadi, ini walaupun gerakannya itu sangat lincah dan gesit, tetapi tidak seperti tari Bali yang menggunakan beberapa organnya. Yang ini lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Setelah kita mempelajari dan mengetahui tentang tarian yang berasal dari daerah di Indonesia beserta ciri-ciri gerakannya, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerah Papua. Nah, cerita ini berjudul Cadara. Nah, tadi Ibu sudah menugaskan kalian ya untuk membaca cerita Cadara ini. Selanjutnya, setelah kalian membaca dan memahami teks cerita rakyat yang berjudul Cadara, sekarang tahukah kamu siapa saja tokoh pada cerita Cadara? Ayo, siapa saja? Coba yang lupa dibaca kembali ya ceritanya ya. Nah, kalau udah dibaca kembali, pasti kalian tahu bahwa tokoh-tokoh yang ada pada cerita yang berjudul Cadara yaitu ada Panglima Wire, ada Cadara, ada teman-teman Cadara, dan ada suku Kuala. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, Ibu juga sudah menjelaskan bahwa tokoh itu terbagi menjadi dua. Ada tokoh protagonis dan ada tokoh antagonis. Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang menjadi tokoh utama atau yang bersifat baik. Sedangkan kalau antagonis yaitu tokoh yang bersifat atau berwatak jahat. Sekarang Ibu ingin kalian langsung tulis di buku tema kecil kalian pada cerita tentang Cadara ini siapa saja tokoh protagonisnya dan siapa saja tokoh antagonisnya. Oke? Oke. Nah, setelah kita membaca teks cerita rakyat yang berasal dari daerah Papua, sekarang Ibu akan menunjukkan kepada kalian yaitu tentang peta daerah Papua. Ayo, diperhatikan ya peta daerah Papua ini. Selanjutnya, tahukah kamu bahwa Papua merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak sekali keunikannya? Coba, ada yang tahu apa saja keunikan yang dimiliki oleh daerah Papua? Sekarang Ibu akan menampilkan beberapa keunikan yang berasal dari daerah Papua. Coba perhatikan gambar kedua gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar gunung dan ada gambar burung. Coba ada yang tahu ini gunungnya namanya gunung apa dan burungnya juga namanya burung apa ya? Oke, jadi gunung ini yaitu namanya Gunung Jayawijaya dan burungnya yaitu burung cendrawasih. Jadi Gunung Jayawijaya dan burung cendrawasih ini berasal dari daerah Papua. Kita baca teks di bawah ini. Papua memiliki banyak keunikan dan daya tarik tersendiri. Gunung Jayawijaya yang terletak dengan puncaknya tertutup salju terletak di Papua. Selain Gunung Jayawijaya, Papua juga memiliki banyak tempat wisata alam yang dapat memanjakan mata wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Tidak hanya itu, Papua memiliki jenis fauna yang terkenal, yaitu burung cendrawasih. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui kan beberapa keunikan yang berasal dari daerah Papua. Coba sekarang Ibu ingin kalian mencari keunikan lainnya yang berasal dari daerah Papua. Nanti ditulis ya di buku tema kecil.
Alhamdulillahirobbil alamin. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat kalian mengerti ya, dapat bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Ibu Ica tadi berikan. Tetap semangat ya belajarnya, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan agar kalian setiap harinya dapat mengikuti pembelajaran agar tidak terlewat dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.